Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan materi dengan tema pemanfaatan dan perlindungan budidaya pertanian dan pangan, serta keterkaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs nomor 2. Sebelum kami memulai video ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Irna Haryanti dengan NIM B1A123-134. Saya Christine Paulina Marpaung dengan NIM B1A123-155. Saya Dinal Deborah dengan NIM B1A123-157. Saya Rahel Yansintia Barimbing dengan NIM B1A123-165. Kami berasal dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam yang diampu oleh dosen kami, Ibu Dr. Ari Burdiati, S.A.M. Hum. Selamat menyaksikan. Target Zero Hunger atau mengakhiri kelaparan merupakan komitmen global yang harus dicapai pada tahun 2030. Dan Jambi sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi pertanian besar berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai tantangan hingga potensi perkembangan pertanian berkelanjutan di Jambi, mulai dari eksistensinya, permasalahan yang dihadapi, hingga strategi dalam penyelesaiannya. Mari kita mulai melihat dengan kondisi pertanian di Jambi. Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 50.058 km persegi, dengan lahan pertanian mencapai 1,8 juta hektar atau 36,9% dari total wilayah. Topografi yang didominasi oleh dataran rendah dan iklim tropis basah memberikan keunggulan kompetitif untuk pengembangan pertanian. Struktur penggunaan lahan menunjukkan sawah irigasi seluas 247.891 hektar, sawah tada hujan 168.432 hektar, dan lahan kering 89.567 hektar. Komoditas utama meliputi padi dengan luas tanam 416.323 hektar, jagung 45.678 hektar, dan kedelai 12.456 hektar. Namun produktivitas padi rata-rata 4,52 ton per hektar, yang masih di bawah potensi, dengan maksimal 6,7 ton per hektar. Yang menariknya, sektor perkebunan mendominasi dengan luas 2,1 juta hektar, terutama perkebunan kelapa sawit dengan luas 1,5 juta hektar. Meskipun memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi, namun ekspansi perkebunan ini justru menimbulkan tekanan terhadap lahan tanaman pangan. Saat ini, Jambi menghadapi 3 tantangan utama dalam mencapai tujuan dari Zero Hunger. Pertama, dampak perubahan iklim. Data menunjukkan rata-rata peningkatan suhu di Jambi mencapai 0,8 derajat Celcius, dan pergeseran pola curah hujan yang dengan intensitas hujan yang ekstrim meningkat 23% dari tahun 2010 sampai 2022. Proyeksi hingga 2050 menunjukkan penurunan produktivitas padi 8-12%, jagung 6-10%, dan kedelai 10-15% tanpa upaya adaptasi memadai. Bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan lahan rata-rata 12.000 hektar per tahun. Tantangan kedua adalah konversi lahan pertanian. Dalam periode 2015 sampai 2022 terjadi konversi lahan sawah 23.456 hektar dan lahan kering 45.678 hektar, terutama untuk perkebunan kelapa sawit dengan rata-rata 8.000 hektar per tahun. Fragmentasi lahan juga menyebabkan rata-rata kepemilikan menurun dari 1,2 hektar menjadi 0,8 hektar. Tantangan ketiga yaitu ketimpangan akses pangan. Indeks ketahanan pangan bervariasi dari 65-85% dengan 15 kecamatan di 6 kabupaten termasuk kategori rawan pangan. Disparitas harga tinggi terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan dengan kenaikan harga 25-40% di daerah terpencil. Maka dari itu, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program seperti program peningkatan produksi beras nasional
yang menargetkan peningkatan 15% untuk eksistensifikasi 25.000 hektar dan intensifikasi 150.000 hektar. Namun, pencapaiannya hanya 68% untuk ekstensifikasi dan 72% untuk intensifikasi. Program Akses Pajale 2015 sampai 2019 memberikan dampak positif dengan peningkatan produksi padi 8,5%, jagung 12,3%, dan kedelai 15 sampai 7%. Namun evaluasi menunjukkan peningkatan tidak berkelanjutan setelah program berakhir, mengidentifikasikan pentingnya kontinuitas program. Implementasi lahan pertanian pangan berkelanjutan menghadapi kendala serius. Adapun target penetapan yaitu 486.000 hektar, sedangkan yang baru tercapai 312.000 hektar atau sekitar 64,2%. Kendalanya meliputi konflik dengan sektor perkebunan, keterbatasan anggaran insentif, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif. Pertama, implementasi konsep agroekologi yang mengintegrasikan dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial. Nah, model sistem pertanian terintegrasi padi ikan itik itu menunjukkan peningkatan produktivitas 12-18% dan pendapatan petani sekitar 25-35%. Kedua, adopsi teknologi pertanian presisi dan digitalisasi. Penggunaan drone dalam pertanian dapat meningkatkan efisiensi 30 hingga 40% dan mengurangi volume pestisida 25 hingga 30%. Sementara penggunaan platform digital berguna untuk pemasaran dan teknologi IoT dalam monitoring dapat mengoptimalkan produktivitas pertanian. Ketiga, penguatan sistem penyuluhan dan kelembagaan petani. Modal sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu di 150 lokasi menunjukkan peningkatan pengetahuan petani 65-75% dan adopsi teknologi 50-60%. Koperasi multipurpose dapat meningkatkan pendapatan petani 30-45%. Yang keempat, pembangunan infrastruktur distribusi terintegrasi. Pembangunan cold chain dan terminal agribisnis dapat mengurangi losses 40-50% dan biaya logistik 25-30%. Sistem blockchain untuk supply chain management meningkatkan transparansi dan premium price dari 15-20%. Pencapaian SDG 2 di Jambi memerlukan transformasi fundamental dalam sistem pertanian dan pangan. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder, serta komitmen jangka panjang diperlukan dalam mengalokasikan sumber daya, dan itu merupakan kunci keberhasilannya. Implementasi pendekatan agroekologi, penguatan teknologi pertanian presisi, dan pengembangan infrastruktur distribusi harus dilakukan secara terintegritas dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan petani dan sistem penyuluhan yang responsif terhadap kebutuhan akan mendukung adopsi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang konsisten, Jambi memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pencapaian target Zero Hunger Indonesia pada tahun 2030. Mari bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.